Bab 2 Tinjauan Pustaka. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Kita bahas yang pertama, pengertian. Kajian pustaka adalah tindakan mencermati, mendalami, dan menelaah pengetahuan. Secara lebih rinci, kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, pentingnya kajian pustaka, yaitu kajian pustaka sangat penting baik bagi peneliti maupun pembaca, sebab kajian pustaka akan mencerminkan kemantapan mutu ilmiah hasil penelitian tersebut. Dari sini akan diketahui keluasan dan kedalaman teori atau model yang dikembangkan untuk memecahkan persoalan, untuk membantu peneliti dalam menentukan teori dan menyelesaikan masalah. Keilmiahan suatu penelitian akan diragukan tanpa kehadiran kajian pustaka ini. Kajian pustaka memegang sejumlah teori yang menjadi landasan kebenaran dari penelitian, mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu, menghindari duplikasi penelitian, dan menunjang perumusan permasalahan. Yang kedua yaitu manfaat kajian teori. Manfaat kajian teori yang pertama sebagai solusi, yang kedua landasan pengembangan instrumen, yang ketiga membuat atau menentukan kriteria, yang keempat memverifikasi hasil penelitian, yang kelima menunjukkan pengetahuan yang menjadi dasar penelitian, yang keenam memperlihatkan bahwa kita telah membaca banyak tentang topik yang kita teliti, yang ketujuh menunjukkan pemahaman kritis tentang teori yang dipakai, yang kedelapan memberikan informasi dan memodifikasi penelitian, yang kesembilan menunjukkan keterampilan dan kemampuan analisis dan kritis penulis, dan yang kesepuluh menunjukkan pemahaman mutakhir tentang topik yang diteliti. Yang ketiga yaitu sumber-sumber kajian teori. Sumber kajian teori yang pertama adalah jurnal penelitian. Dalam jurnal ini beberapa hasil penelitian terpilih diterbitkan sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang baru. Dan yang kedua ada buku. Buku merupakan sumber informasi yang sangat penting karena sebagian bidang ilmu yang erat kaitannya dengan penelitian diwujudkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh seorang penulis yang berkompeten di bidang ilmunya. Yang ketiga, surat kabar dan majalah. Media cetak ini merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh di mana-mana sehingga dapat dicantumkan referensi kajian pustaka dari berbagai berita dan artikel yang ada di surat kabar maupun majalah. Dan yang keempat itu internet. Kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat signifikan di bidang informasi. Para peneliti dapat langsung mengakses internet dan mendapatkan informasi yang diinginkan dari berbagai negara dengan sangat cepat. Yang keempat yaitu bagian penelitian yang membutuhkan kajian pustaka terletak pada bab 2, di mana di bab 2 ini terbagi menjadi 3 subbab, yaitu kerangka teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Di kerangka teori, dalam kerangka teori, beberapa literatur yang relevan akan dijadikan landasan dalam membuat hipotesis sekaligus bahan untuk argumentasi dalam pembahasan permasalahan. Kajian teori bukan sekedar memaparkan semua teori yang ada, tetapi harus berupa rangkaian pemikiran baik yang pro maupun yang kontra. Meninjau relevansi penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, di kerangka pikir yaitu merupakan alur pikir dari gagasan penelitian yang mengacu pada kajian teori hingga munculnya variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian. Dalam penulisannya, kerangka pikir akan lebih sempurna jika dilengkapi dengan diagram alur untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang dilakukan. Nah, pada subbab hipotesis merupakan
dugaan atau jawaban sementara atas permasalahan yang menjadi objek penelitian yang kemudian akan diuji kebenarannya secara empiris. Hipotesis disusun berdasarkan kajian teori dan tinjauan hasil-hasil penelitian yang telah dipaparkan pada subbab kerangka teori. Yang kelima, yaitu cara mengkaji bahan pustaka. Mengidentifikasi sumber atau bahan yang relevan dengan masalah penelitian. Mencari judul-judul hasil penelitian yang relevan. Memilih dan memilah sumber pustaka yang paling relevan dari hasil penelitian. Menyusun bahan pustaka mana yang paling sesuai untuk mendukung penelitian. Menuliskan bagian kajian literatur dan menyusun bahan acuan. Yang keenam yaitu tahapan penyusunan kajian teori. Yang pertama, memilih sumber pustaka. Memilih sumber pustaka ini terbagi yaitu sesuai dengan topik penelitian yang akan dilakukan, isi mudah dipahami oleh peneliti, pernyataan dalam sumber tersebut harus bisa dibuktikan secara empiris, sumber pustaka harus terorganisir supaya lebih mudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan, sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan teori terbaru, berhubungan dengan penelitian, serta sumber tersebut harus terpercaya. Nah, yang kedua, tahapannya yaitu menelusuri sumber pustaka. Caranya adalah dengan melihat daftar isi terlebih dahulu, kemudian membaca secara keseluruhan bagian sumber pustaka yang dianggap penting. Yang ketiga, membaca sumber pustaka. Membaca dan memahami isi sumber pustaka tersebut supaya tidak asal mengutip, juga untuk membentuk kerangka teori di dalam pikiran supaya mempermudah penulisan karya ilmiah. Nah, yang keempat, mencatat hasil interpretasi terhadap sumber pustaka. Nah, yang dilakukan adalah catatlah hal-hal yang dianggap penting di dalam sumber pustaka, menulis ulang yang kita baca sesuai pemahaman, memeriksa kembali untuk memastikan keakuratan kajian pustaka yang akan dibuat. Nah, yang terakhir yaitu penyajian kajian pustaka. Setelah semua sumber pustaka didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah menulis kajian pustaka. Pada umumnya, kajian pustaka berada di bab 2 suatu karya ilmiah. Penyajian kajian pustaka dapat berupa deskriptif dan dapat pula disertai dengan analisis. Kajian pustaka terdiri dari beberapa subbab yang menjabarkan semuanya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaannya yaitu dalam deskriptif hanya menguraikan, dengan asumsi analisis akan diuraikan di babak selanjutnya. Sedangkan bila berisi analisis, maka dijabarkan tentang pendapat penulis akan kajian pustaka tersebut, apakah akan mengkritik, menolak, menerima, atau yang lainnya. Nah, yang ketujuh adalah variabel dan indikator penelitian. Yang pertama kita bahas dulu variabel. Variabel terbagi menjadi dua, yaitu kita bahas pengertian dan jenis-jenis variabel penelitian. Nah, pengertian dari variabel menurut Sugiono, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, jenis variabel penelitian ini ada 7. Yang pertama variabel terikat, yang kedua variabel bebas, yang ketiga variabel moderator, yang keempat variabel kontrol, yang kelima variabel antara, yang keenam variabel distrik, yang ketujuh variabel kontinum. Nah, sementara indikator penelitian, pengertiannya adalah nilai dari variabel yang diteliti. Menurut Wilson dan Supanuchart, indikator adalah suatu ukuran baik langsung maupun tidak langsung dari kejadian ataupun kondisi tertentu. Nah, fungsi dari indikator penelitian ini yaitu sebagai alat untuk menunjukkan adanya perubahan nilai pada suatu fenomena atau kegiatan tertentu, sebagai pedoman bagi peneliti untuk mengukur suatu fenomena, sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu fenomena, serta sebagai pedoman dalam upaya mengembangkan suatu kegiatan sesuai dengan karakteristik potensial, kebutuhan, dan lingkungan. Yang kedelapan adalah cara menyusun kerangka berpikir.
Yang pertama, pengertian. Menurut pendapat Sugiono, yang mendefinisikan kerangka berpikir sebagai model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Sedangkan menurut Polincik tahun 2009, kerangka berpikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis tema yang akan ditulis. Nah, cara menyusun kerangka berpikir ini ada 6 cara, yaitu memuat variabel, mengumpulkan referensi, mendeskripsikan penelitian, pembahasan teori berdasarkan hasil penelitian, membuat kesimpulan, serta kerangka berpikir. Sedangkan macam-macam kerangka berpikir terbagi menjadi 3, yaitu kerangka teoritis, kerangka operasional, dan kerangka konseptual. Nah, manfaat dari kerangka berpikir ini yaitu membantu peneliti untuk menempatkan penelitian dalam konteks yang lebih luas, membantu peneliti dalam menguji rumusan masalah, memudahkan peneliti menemukan konsep yang digunakan untuk masalah penelitian yang akan dilaksanakan di lapangan. Nah, yang ke-9 adalah penelitian relevan dan cara penulisannya. Pertama, pengertian. Kajian relevan adalah deskripsi dengan kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Kegunaannya untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah, maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Sedangkan tujuannya yaitu untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian, dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian. Cara penulisannya yaitu pada bagian penelitian yang relevan kita tuliskan nama penulisnya, tahunnya, judul, dan hasil penelitian. Lalu kita hubungkan dengan variabel yang kita punya. Kita menggunakan bahasa sendiri. Yang ke-10 adalah hipotesis. Pengertian. Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara yang berdasar atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Cara menyusun hipotesis yaitu hipotesis disusun dengan pernyataan yang menyarankan hubungan dua variabel atau lebih yang ingin diteliti. Dinyatakan dengan kalimat pernyataan yang sederhana dan spesifik, jelas dan padat. Sesuai dengan fakta, dapat menerangkan fakta, hipotesis harus dapat diuji. Nah, bentuk-bentuk rumusan dari hipotesis ini yang pertama deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Fungsi hipotesis untuk memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian, memberikan arahan peneliti kepada kondisi hubungan fakta-fakta yang ada sehingga peneliti dapat fokus pada penelitiannya. Merupakan alat inventarisasi fakta-fakta sebagai suatu kesatuan dan menyeluruh. Panduan dalam menguji berdasarkan fakta dan hubungan fakta-fakta dalam penelitian. Nah, jenis hipotesis penelitian yang pertama ada hipotesis nol, hipotesis berarah atau hipotesis alternatif, dan hipotesis tidak berarah.